Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau unboxing dan review sebuah lensa. Setelah sekian lama ya gue nggak nambah koleksi lensa gue. Nah akhirnya gue dapetin lensa inceran gue yang udah gue incer sejak tahun kemarin mungkin ya. Ini lensa Tamron untuk Sony full frame. Ini focal length-nya dari 35 sampai 150 mm, f-nya dari 2 sampai 2,8. Di sini gue nggak akan terlalu bahas detail soal teknis dari lensanya sendiri. Kenapa? Soalnya ini bukan lensa baru ya. Jadi ini lensa udah keluarnya cukup lama. Tapi bahkan gue aja baru tahu, oh ada lensa sebagus ini gitu. Dengan range yang cukup jauh. Tapi aperture atau f di bukaan paling wide-nya itu di f2. Ini berasa kayak bawa lensa fix ya. Padahal ini lensa zoom. Dan di focal length terjauhnya juga itu f-nya di 2,8 yang menurut gua sih ini cukup banget ya. Nah ini gua unboxing dari boxnya. Ini yang pertama ada buku manualnya dan di bawahnya itu langsung ada lensanya. Oh ya, untuk lensa ini harga barunya itu di 24 juta. Memang bukan harga yang murah menurut gua, tapi untuk keperluan gue ini sangat memenuhi karena bisa menggantikan dua lensa yang gue udah punya sebelumnya. Kalau misalnya teman-teman mau beli second, ini ada di kisaran harga 20-an. Menurut gue cukup reasonable karena lensa Sony yang terbaru yang 2870 f2 itu harganya aja hampir 50 juta. Memang itu f-nya 2 rata dari depan sampai belakang ya, walaupun focal length terjauhnya itu cuma 70 mm, kalau ini 150 mm. Buat gue yang suka foto event, foto konser, dan juga traveling, lensa ini menurut gue asik banget karena cukup bawa satu lensa aja untuk keperluan traveling ataupun untuk kerja. Oh ya, lensa ini selain untuk mount Sony E, ada juga untuk mount Nikon Z ya. Dan lensa ini punya diameter filter di 82 mm. Lensa ini yang untuk Sony rilis tahun 2021, sedangkan yang untuk Nikon Z itu 2023. Nah, di sini udah ada port USB Type-C ini untuk update firmware dan juga ada beberapa fitur yang bisa diaktifin pakai Tamron Lens Utility. Di sini ada switch custom 123 dan juga switch untuk AF/MF. Nah, di bagian bawah itu adalah ring untuk zoom. Dan di sekeliling ada 3 tombol. Ini biasanya bisa disetting dari settingan kamera ya. Ini untuk AF juga bisa. Dan di sini ada switch untuk locknya supaya lensanya nggak ke zoom sendiri waktu di posisi vertikal kayak gini. Oh ya, Samyang juga bikin lensa yang bisa dibilang sama persis dengan ini. Tapi ada beberapa kekurangan yang ada di Samyang itu. Walaupun punya kelebihan, harganya jauh lebih murah. Tapi gue tetap pilih yang versi Tamronnya. Ini untuk cap depannya, ini ukuran 82 ya. Tadi untuk filter lensanya, ini jadi tutup lensa juga sama ukuran 82 mm. Nah ini untuk lens hoodnya udah dapat juga di paket penjualannya ya. Dan ini ada uniknya, ada tombol. Ini untuk melepas lens hoodnya ini harus ditekan dulu, jadi ada penguncinya ya. Lebih aman daripada lens hood biasa pada umumnya. Nah untuk bentuk dari lens hoodnya sendiri ini model flower ya, karena ada sisi focal length wide-nya. Jadi bukan lens hood yang rata ya seperti pada umumnya lensa tele. Ini lens hoodnya flower. Nah untuk filter lensa ini kebetulan gue memang sebelumnya kalau beli filter lensa itu pasti ukuran yang paling besar ya, 82 mm. Jadi untuk lensa CPL, ND itu gue bisa langsung pakai di lensa ini tanpa pakai adapter lagi karena gue memang biasa belinya 82 mm semua. Jadi untuk lensa gue yang lain yang filter diameternya itu kurang dari 82 mm, gue pakai step down adapter. Nah ini kalau tanpa filter ya. Menurut gue ini desain lensanya itu keren ya. Jadi kalau dari jauh itu kelihatan gagah karena memang besar dimensi dari lensanya ya. Karena diameternya juga memang diameter 82 mm ya. Dan untuk zoomingnya ini nggak internal ya. Jadi kalau misalnya kita geser ring zoomnya, itu lensanya bakal tambah panjang. Nah yang di bagian depan itu ring untuk fokus ya. Nah ini kalau misalnya kita lepas locknya,
Ini kita zoom. Nah, kalau di zoom ini bakal nambah panjang. Tapi nambah panjangnya sebetulnya nggak terlalu banyak sih dibanding dengan posisi di 35 mm-nya. Nah, ini sisi terpanjangnya. Dan ini kalau misalnya di zoom out, ini menurut gua lensanya cukup kompak ya, jadi nggak terlalu besar waktu disimpan di tas. Nah, ini gua pasangin di body A7 Mark IV ya. Nah, ini waktu dipasangin sama A7 Mark IV, menurut gua sih ini proporsional dan cocok banget sama bodinya. Karena ini udah lensa Tamron yang generasi baru ya, jadi yang gua rasa walaupun ini masih versi 1 ya, belum ada yang Gen 2-nya atau versi 2-nya. Tapi ini secara AF ini buat gua sih cukup banget ya, cepet dan akurat. Apalagi dipasangin di body yang AF-nya cepet juga. Bener-bener jadi cocok lah untuk kita foto yang subjek bergerak. Ini AF-nya mantep banget. Apalagi kalau misalnya untuk kita foto orang juga, itu eye detection, face detection-nya ini benar-benar bagus. Oh ya, gue mau cerita sedikit. Ini sebelumnya setup gue itu pakai 4 lensa ya biasanya, walaupun nggak selalu gue bawa sih. Ini jadi gue punya 1635 f4. Ini dulu dapat murah, jadi gue pikir ya udahlah, siapa tahu gue butuh wide, walaupun ini sangat jarang gue pakai. Nah, yang kedua adalah lensa 2875. Nah, ini cukup sering gue pakai sebelumnya untuk kerja. Dan ini kalau misalnya gue nggak terlalu perlu zoom, gue biasanya pakai lensa itu. Dan yang ini 70-180, ini biasa gue pakai untuk konser juga, karena ini untuk zoomingnya bagus, f-nya 28 fix dari ujung ke ujung, jadi bisa dapat bokehnya. Dan ini lensa super tele gue, ini 150-500 mm, walaupun f-nya menurut gue nggak terlalu bagus. Tapi untuk defokalnya segitu sebetulnya bokeh sih udah pasti dapet, cuma kalau misalnya low light berarti ISO-nya harus di-push lebih tinggi. Nah, ini untuk tes autofocusnya ya, ini dari sisi paling wide sampai ke sisi paling tele, menurut gua sih ini AF-nya cepet ya. Nah, ini kita juga bisa focusing pakai tombol yang ada di lensa itu ya, jadi bisa ngebantu supaya sambil kita autofocus, jadi shutter itu cuma mencet doang, nggak usah setengah fokus dipencet di shutter, tapi bisa pakai tombol yang di lensa. Oh ya, untuk minimum focusing distance di 35 mm-nya itu ada di 33 cm. Tapi untuk focusing dari pengalaman gua pakai lensa ini selama 2 bulan ya, ini gua beli bulan November 2024 sampai ke sekarang Januari 2025, itu sama sekali nggak ada masalah di AF-nya ya. Betul-betul cepet, akurat, dan hasilnya juga ini hampir di semua focal length hasilnya tajam. Ya, overall pokoknya gue puas banget dengan lensa ini, karena cukup bawa satu lensa ini berasa bawa beberapa lensa fix, dan hasilnya juga bagus, tajam di semua focal length. Jadi mungkin buat teman-teman yang kerjaannya kayak gue ya, misalnya untuk liputan atau untuk event dokumentasi dan juga untuk konser, ini kepake banget. Karena kadang kita waktu lagi liputan, dokumentasi, atau konser itu kita nggak boleh kehilangan momen ya. Makanya dengan pakai lensa zoom ini menurut gua menghemat waktu, jadi kita nggak usah gonta-ganti lensa, dan kalau misalnya butuh bokeh, ini bukaannya juga cukup besar, jadi benar-benar memudahkan ya. Dan untuk teman-teman yang traveling juga ini jauh lebih simple untuk dibawa, karena teman-teman nggak usah bawa banyak lensa, cukup bawa satu lensa ini aja untuk liburan. Walaupun memang agak berat, tapi dibanding bawa beberapa lensa itu jauh lebih berat. Nah, ini untuk body dan lensa totalnya itu sekitar 1947, hampir 2 kilo ya, body dengan lensa. Dan ini kalau lensanya aja, ini yang 35-150 itu beratnya ada di kisaran 1,25 kilo ya. Nah, ini gue iseng bandingin juga sama lensa 2875. Ini kan sebelumnya gue bawa 2 lensa ya. Ini beratnya ada di 579 gram. Kurang lebih segitulah ya. Dan untuk lensa yang 70-180 yang biasa gue bawa juga, ini tuh beratnya ada di kisaran 820. Jadi kalau misalnya 2 lensa ini ditambahin atau dijumlahin,
Ini totalnya ada di 1,3 kilo ya. Dan perbedaannya, kalau bisa gue bawa satu lensa ini, jadi gue lebih ringan 145 gram. Nah, jadi setup gue sekarang lebih simple karena terkadang gue nggak terlalu perlu bawa yang ultrawide, jadi gue cuman bawa dua lensa ini aja. 35-150 dan 150-500 ini kalau untuk event konser ya. Dan kalau yang sebelumnya itu focal length-nya itu agak overlapping, kalau sekarang sama sekali nggak ada yang overlapping karena betul-betul ngurut ya dari 16 ke 35, 35 ke 150, dan 150 ke 500. Cuma memang konsekuensi bawa lensa zoom yang f-nya gede ini pasti berat. Jauh lebih ringan memang kalau kita pakai lensa fix ya. Cuman ada satu keadaan yang dimana kita tuh nggak memungkinkan untuk gonta-ganti lensa. Teman-teman yang memang kerjaannya foto dokumentasi atau konser pasti relate sih sama yang satu ini. Karena kadang posisinya itu kita nggak selalu dapat posisi yang bagus gitu. Jadi kadang kita juga pengen dapat wide-nya, pengen dapat tele-nya. Sedangkan kalau kita gonta-ganti lensa, kelewat deh momennya. Oh ya, ini ada beberapa hasil foto. Ini hasil foto mentah yang gua ambil waktu liburan kemarin. Di sini gue cuma mau kasih tunjukin ke teman-teman hasil dari posisi paling wide sampai ke posisi paling tele. Ini gue ambil titik-titik focal length-nya itu sesuai dengan yang ada di indikator zoom ring-nya ya. Jadi dari 35 mm, 50 mm, 70 mm, 85 mm, 100 mm, 135 mm, dan 150 mm. Jadi makin kesini gue makin ngerasa lebih simple pakai lensa zoom ya, walaupun lensa zoomnya juga bukan lensa kit ya, harus yang bukaannya gede juga supaya hasilnya tetap bagus, tajam, dan juga masih dapat bokeh-bokehnya walaupun kita nggak pakai lensa fix. Nah, untuk lensa ini di posisi paling wide-nya memang ada distorsi ya kayak gini, tapi makin di zoom makin nggak ada sih untuk distorsinya. Tapi buat gue nggak masalah sih, namanya lensa wide pasti ada distorsi dan bisa dikoreksi juga di post processing. Jadi buat gue nggak masalah. Oh ya, selain itu untuk di posisi wide-nya juga ini teman-teman bisa lihat ada vignetting ya sedikit, tapi ya kalau menurut gue vignetting itu seni sih. Vignettingnya sendiri gue ini nggak tahu apakah bawaan lensa atau karena gue pakai filter, padahal gue udah pakai filternya yang slim ya. Nah, selain untuk sampel di siang hari ya, ini gue juga sempat ngambil foto di kondisi low light dan menurut gue hasilnya tetap bagus dan AF-nya tetap akurat dan kenceng. Untuk foto portrait, sorry gue belum ada fotoin model pakai lensa ini, jadi nggak ada contohnya. Jadi mungkin segini dulu aja, semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman yang lagi cari lensa zoom dengan bukaan besar. Oke, kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.